perkenalkan saya Rosdiana Fibri dari Program Studi Desain Komunikasi Visual. Untuk studi kasus pertama, jika seorang investor mempercayai Anda untuk membangun sebuah bisnis sesuai dengan bidang keahlian Anda, dan Anda dibekali modal kapital sebesar 10 juta rupiah. Anda memiliki 1 orang tenaga terampil dan 2 tenaga tidak terampil lulusan SMK magang yang siap bekerja untuk Anda tanpa dibayar 1 bulan pertama. Lalu Anda memiliki akses untuk menggunakan ruang bebas sewa berukuran 5x10 meter. Untuk yang pertama, jelaskan rencana Anda di bulan pertama. Untuk bulan pertama mungkin lebih mengedepankan bagaimana mempromosikan jasa studio foto tersebut. Mungkin kita lebih mengedepankan untuk biaya promosi, lalu juga untuk biaya bahan produksi seperti alat-alat studio fotografi pada umumnya. Lalu butuhnya juga biaya untuk simpanan jangka panjang berupa cicilan seperti cicilan listrik, cicilan air. Lalu juga kita membutuhkan biaya untuk konsumsi dari para karyawan tersebut yang belum kita gaji. Untuk bulan kedua harusnya sudah ada pemasukan dari proyek yang sudah ada proyek tersebut, lalu kita membagi lagi dalam hal ini untuk pembiayaan seperti bulan pertama, namun juga kita sisihkan untuk pembagian hasil ke investor yang sudah menginvestasikan ke studio foto kita tersebut. Ketiga, bagaimana kemajuan marketing kita semakin maju sehingga menarik investor lainnya, dan juga semakin memperluas promosi yang tadinya hanya menggunakan media sosial, terus menggunakan media lainnya yang dapat mempermudah bagaimana orang-orang dapat mengetahui jasa dari studio foto tersebut. Bagaimana memaksimalkan sumber daya manusia? Yang pertama yaitu memotivasi sumber daya manusianya, memberi kesadaran, semangat, dan juga menumbuhkan pemikiran bahwa perusahaan yang semakin eksis maka diperlukannya skill yang semakin berkembang. Itu harus ditanamkan oleh setiap karyawan. Lalu untuk yang kedua yaitu melakukan program pelatihan. Program pelatihan ini diperlukan dengan melakukan analisis terlebih dahulu yang berdasarkan rekam kinerja karyawan sehingga dapat diketahui kecenderungan sektor skill apa yang harus ditingkatkan sesuai kebutuhan perusahaan. Lalu tujuan dan target yang jelas. Setiap karyawan harus diberikan planning, tujuan dan target apa yang harus dilakukan sehingga mempermudah karyawan dalam pekerjaannya. Misalnya divisi A harus menyelesaikan satu proyek dalam 1 minggu, sehingga ini karyawan memiliki gambaran jelas bagaimana harus mengerjakan proyek tersebut. Yang selanjutnya ada apresiasi. Apresiasi di sini diberikan untuk memberi semangat dan motivasi besar kepada sumber daya manusianya sehingga menstabilkan semangat kerja. Apresiasi ini bisa berupa pemberian hadiah ataupun pemberian penghargaan dan lain sebagainya. Lalu bagaimana memaksimalkan modal? Untuk modal, yang pertama, modal harus digunakan untuk meningkatkan produktivitas dari perusahaan dengan melokasikan biaya produksi, operasional maupun pemasaran. Selanjutnya yaitu dengan memisahkan
antara uang pribadi dengan uang perusahaan. Lalu menyediakan dana untuk biaya-biaya cicilan, angsuran maupun gaji karyawan. Lalu untuk menghindar dari biaya, untuk menghindari dari bisnis yang tidak pasti, yaitu sebelum kita memulai usaha, terlebih dahulu kita melakukan yang namanya analisis. Bisnis apa yang dapat ataupun yang pasti menguntungkan, dan bagaimana seluk-beluk agar bisnis itu terus berjalan lancar. Dan juga kita melakukan riset mendalam mengenai pendanaan bisnis tersebut. Lalu untuk memaksimalkan ruang, tentunya kita gunakan ruang tersebut dengan sebaik mungkin. Bagaimana melokasikan tiap-tiap tempat sehingga tidak mempersulit dalam mobilitas kerja bagi karyawan tersebut. Untuk saya pasti akan melihat bagaimana rekam kerja ataupun rekam kegiatan dari sumber daya manusia tersebut, serta saya akan melihat portofolio dari sumber daya calon karyawan tersebut. Dan setelah itu saya akan melakukan namanya tes kerja dalam beberapa waktu yang ditentukan untuk melihat bagaimana sih kinerjanya, sedisiplin apa, lalu skillnya bagaimana. Itu akan saya lakukan sehingga dapat menemukan yang namanya sumber daya manusia yang berguna dan dapat menguntungkan bagi perusahaan saya. Dengan melihat latar belakang dari pendidikan karyawan tersebut dan juga pengalaman apa yang sudah dilakukan dalam dunia bidang tersebut. Lalu seperti yang sebelumnya, saya akan melakukan namanya tes kompetensi bidang untuk melihat secakap apa dan juga sebaik apa partner kerja saya dalam pekerjaannya, yang tentu akan berpengaruh bagi perkembangan dari perusahaan yang saya buat. Tentunya saya menggunakan yang namanya media-media teknologi yang sudah ada dan sudah berkembang sekarang, tapi kita gunakan sesuai dengan apa yang sedang tren bagi masyarakat, tren apa yang sering dilihat oleh masyarakat. Contohnya seperti penggunaan TikTok maupun Instagram. Kita memberikan fasilitas bagi karyawan sebaik mungkin, dan juga bagaimana penjadwalan waktu kerja dan istirahat itu sesuai dan cukup. Yaitu yang pertama, dengan berempati terhadap setiap rekan kerja. Lalu kita juga harus menghargai setiap dukungan maupun bantuan yang diberikan. Lalu kita juga harus menghargai orang lain. Jika kita menghargai orang lain, maka orang lain pun balik menghargai kita. Untuk selanjutnya yaitu kita menjadi pakar dalam bidang yang kita tekuni sehingga menyelesaikan persoalan ataupun memberi solusi. Yang terakhir yaitu terus bersosialisasi terhadap rekan kerja. Pastikan agar memberi tujuan kerja masing-masing karyawan sehingga mereka pun akan lebih kreatif dalam menyelesaikan pekerjaan. Lalu dengan tujuan yang jelas, maka akan mempermudah mereka membangun minat kerja maupun rasa tanggung jawab
dan juga selanjutnya akan ditetapkannya prioritas kerja. Untuk kedua yaitu dengan membangun kompetensi setiap karyawan, dengan memberi perhatian akses informasi maupun data, dan juga tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang membentuk suatu kepercayaan diri. Kompetensi tidak cukup untuk membuat seseorang untuk menjadi inisiatif, maka untuk itu diperlukannya pembangunan rasa percaya diri dengan memberi dukungan penuh atas setiap inisiatif pemikiran yang mereka berikan dalam pekerjaan. Beberapa orang akan lebih berani mengambil langkah pribadi, sementara yang lainnya hanya berdiam diri dalam bertindak. Maka perlunya pendekatan dengan membangun budaya kerja tim yang lebih kondusif dan lebih baik lagi, dengan menambah anggota tim yang lebih beragam keterampilannya maupun pengalamannya. Memberi hak-hak karyawan sehingga karyawan lebih fokus akan tanggung jawabnya dan kewajibannya, lalu menerapkan penilaian kinerja sehingga karyawan menjadi lebih semangat dalam pekerjaannya karena mereka berpikir bahwa jerih payahnya dapat dihargai oleh orang lain. Lalu menerapkan yang namanya jenjang karir yang jelas berupa waktu kerja, kompetensi suatu posisi, kinerja karyawan, perilaku karyawan itu akan menjadi sebuah motivasi tersendiri bagi karyawan. Yang selanjutnya yaitu membebaskan kreativitas karyawan dalam hal-hal baik di luar standar kerja yang ditetapkan, sehingga memacu mereka untuk bekerja dengan lebih baik. Menurut saya, kesalahan fatal itu apabila masih dapat diperbaiki, maka kita lebih baik mencari solusinya, dan juga bagaimana caranya agar kerugian tidak terus menjadi jangka panjang. Untuk karyawan tersebut mungkin akan diberikan sanksi yang sesuai dengan standar dari perusahaan tersebut. Menurut saya alangkah lebih baik untuk mencari orang dengan karakter yang lebih baik maupun skill yang tentu akan ada banyak bakat di luar sana yang lebih baik dari orang tersebut. Dan juga dalam perusahaan dibutuhkannya yang namanya teamwork. Jadi kalau misalnya ada satu orang yang seperti ini dalam tim, tentu akan mempengaruhi kinerja dari perusahaan tersebut. Menurut saya alangkah lebih baik untuk tidak terus mengganti-ganti karyawan. Kenapa? Karena banyaknya proyek yang masuk, maka diperlukannya kinerja yang lebih cepat dan baik. Jika kita berganti karyawan, maka tim harus beradaptasi kembali dengan karyawan baru tersebut. Bagaimana kinerjanya akan terhambat dengan proyek yang terus datang.